Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, kalau punya target ya, tapi nama ayahnya nggak tahu, saya mau amalkan surat Yusuf ayat 4, tapi nama ayahnya nggak tahu, gimana ya Pak? Ya enggak ada masalah, yang penting itu visualisasi ya gitu ya. Nah ini maksud dari penghayatan surat Yusuf ayat 4 gimana Pak Ustaz? Nah ini kan sudah saya jelaskan di videonya gitu ya. Kan sudah saya jelaskan bagaimana bentuk penghayatan itu kan sudah jelas. Ya. Penghayatan itu merasakan, ini tidak bisa dijelaskan dengan logika ya. Tapi teknisnya sudah saya sampaikan. Artinya ketika kamu membaca surat Yusuf ayat 4, itqala Yusufu liabiya bati ini ro'aitu atas rokaba wasam sawal kamara bisa jadi. Itu kan mulutmu toh, bibir ini loh ya. Ini tolong disimak ya, kalau lihat video ini jangan di-skip ya. Kalau di-skip tidak paham-paham ya. Nah, mulutmu ini kan membaca doa toh, membaca doa ya. Pikiranmu itu jangan kemana-mana. Pikiranmu itu menerjemahkan doamu. Lah, batinmu itu merasakan. Lah, soal rasa itu ya tergantung dirimu. Ya. Karena setiap orang itu rasanya pasti beda. Tergantung dari jam terbang Anda. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 3 elemen ya. Elemen cipto, rasa, karsa. Ketika ini katakanlah bisa jadi satu, itu pasti muncul yang namanya kun fayakun, terjadilah, terkabul ya. Ya. Jadi itu teman-teman. Jadi tidak perlu ya, kadang kita itu jadi kita itu kadang tidak perlu ya teman-teman ya tahu nama ayahnya ya, itu hanya formalitas saja misalkan ya. Kalau Anda mau tawasuli gitu loh ya, misalkan Fatimah anak laki-laki dari Fatimah binti Paijo, Fatimah anak perempuan dari Paijo, misalkan seperti itu. Kalau laki-laki misalkan Farid bin Paimin misalnya. Kalau pengamalannya perempuan ya itu kan bin, pakai bin. Kalau laki-laki binti. Itu hanya formalitas saja ya. Sepanjang Anda sudah kenal target, tahu target ya, visualisasi benar, tidak perlu Anda tahu nama orang tuanya pun juga tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah visualisasi dan energi ya. Dua itu Anda sudah bisa visualisasi, artinya Anda sudah punya tujuanmu sudah jelas, arahmu sudah jelas. Terus Anda menghimpun energi melalui amalan pengasihan. Amalan pengasihannya terserah Anda, penting satu saja, jangan dicampur-campur ya, supaya memudahkan Anda. Tapi kalau Anda ingin sulit ya campur-campur saja, tidak apa-apa ya. Kan ada tuh orang itu ingin sulit karena serakahnya ya, karena nafsu serakahnya itu muncul, dia ingin sulit. Semua amalan pengasihan diamalkan semua, bukannya berhasil malah gila. Karena apa? Energinya bertabrakan di dalam dirinya, tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Visualisasinya tidak dapat ya. Loh iya, karena ketika kita visualisasi, kita punya amalan A, B, C, D, E, F, G itu juga berbeda-beda gitu loh reaksinya gitu loh ya. Nah, makanya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan itu pertama kali itu adalah visualisasi harus bisa. Selanjutnya meningkatkan energinya. Ya, ini tanya bagaimana penghayatan. Lah, penghayatan itu ada di dalam batin yang sudah saya sampaikan di awal. Teknisnya ini teorinya ya. Nanti kalau praktek itu ngalir dengan sendirinya.
Ya, teknisnya Anda belajar membaca amalan, ya. Itu harus hafal, ya. Itqala Yusuful ya, berarti ini roh itu ada. Misalkan surat Yusuf, ya. Pikiranmu menerjemahkan. Kamu paham enggak gitu, ya. Mulutmu membaca, pikiranmu menerjemahkan. Pikiranmu itu yang ada di otakmu itu. Ya. Terus batinmu, penghayatan itu yang ada di hatimu, yang ada di rosok. Anda tahu ya, misalkan Anda senang sedih, itu ada di rasa, bukan di pikiran. Kamu bisa enggak menerjemahkan bahasa sedihmu? Enggak bisa. Itulah rasa. Itulah tempat penghayatan penjiwaan itu ada di sana. Dan setiap orang pasti beda. Loh ya. Walaupun katakanlah gula ya, gula itu kan manis ya, rasanya. Ya. Tentunya ketika ditafsirkan oleh 10 orang, maka rasa itu pasti beda. Nah, ini tergantung dari orangnya. Tapi secara umum rasa gula manis, tidak bisa menyangkal. Tapi rasa di dalam hati Anda ya pasti beda. Sama seperti itu, sehingga tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ya, karena tidak menjangkau. Coba pikiran Anda suruh jelaskan manis itu bagaimana, rasa manis itu bagaimana. Tidak bisa, tidak ada definisi. Nah, inilah yang kita sinkronkan, namanya penghayatan. Teknisnya itu tadi, mulut kita membaca, pikiran kita menerjemahkan, batin kita merasakan. 3 elemen itu harus jadi satu. Ini namanya penghayatan penjiwaan. Kalau Anda bisa seperti ini, wiridmu pasti berkualitas. Bukan hanya sekedar Anda membaca saja. Kalau Anda sekedar membaca saja, ya dapat pahala, tapi energinya tidak dapat. Pahalanya dapat, ya, karena surat dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Paham ya? Atau masih bingung? Ya. Jadi kalau misalkan Anda katakanlah mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, tadi ya pertanyaan yang awal tadi, tidak tahu target, tidak tahu orang tua target, itu tidak ada masalah. Yang penting Anda bisa visualisasi, ya, tahu targetmu, ya, tahu targetmu si A, si B, si C. Kecuali kalau Anda mau menundukkan orang tuanya, mertuamu, calon mertuamu, ya kamu harus tahu secara detail tentang orang tuamu itu. Jadi rumusnya ada di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.